Halo viewers, selamat datang kembali di channel Keru TV. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Along with the God yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang perjalanan seseorang di akhirat untuk reinkarnasi dan menceritakan pengorbanan seorang anak kepada ibunya. Film ini juga menyadarkan kita bahwa kita harus memanfaatkan waktu selama hidup di dunia untuk berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa tokoh yang ada di film ini. Pemeran utamanya yaitu Kim Ja Hong yang diperankan oleh Cha Tae Hyun. Lalu Gang Rim yang diperankan oleh Ha Jung Woo. Kemudian Hae Won Maek yang diperankan oleh Ji Joo Hwan. Dan Deok Chun yang diperankan oleh Kim Hyung Gi. Mereka bertiga berperan sebagai malaikat pencabut nyawa atau tiga wali akhirat. Dan satu lagi Kim Soo Hong yang diperankan oleh Kim Dong Wook berperan sebagai adik dari Kim Ja Hong. Sebelum film ini dimulai, saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah konten spoiler. Scene dimulai pada kebakaran hebat yang melanda suatu gedung. Terlihat seorang pria yaitu Kim Ja Hong yang menyelamatkan seorang anak perempuan lalu meloncat dari atas gedung yang menyebabkan Kim Ja Hong meninggal dunia. Namun dia berhasil menyelamatkan anak tersebut. Saat membuka matanya, pada awalnya Ja Hong tidak menyadari bahwa dirinya telah meninggal dunia. Kemudian datanglah dua orang malaikat pencabut nyawa yaitu Hae Won Maek dan Lee Dok Chun yang memanggil nama Kim Ja Hong untuk menjemput arwahnya. Mereka akan mewakili Kim Ja Hong dalam 7 sidang pengadilan akhirat sepanjang 49 hari untuk menyelidiki bagaimana ia menjalani hidupnya dan di mana dia harus menghabiskan keabadiannya. Kemudian mereka sampai di gerbang akhirat dan disambut oleh Gang Lim, seorang kapten. Ja Hong juga diperlihatkan patung Raja Yomra yang membuat pengadilan, hukum, dan peraturan di akhirat. Lalu Lee Deok Chun memasukkan kartu nama Ja Hong untuk mengecek dan memastikan bahwa Ja Hong adalah arwah mulia. Arwah mulia akan mendapatkan kesempatan yang sangat tinggi untuk reinkarnasi dalam 49 hari. Kemudian Ja Hong dibawa ke pengadilan pertama, yaitu neraka pembunuh. Di sini Ja Hong diadili atas pembunuhan tidak langsung terhadap rekan kerjanya, karena Ja Hong diduga sengaja meninggalkannya di dalam kobaran api hingga meninggal dunia. Lalu mereka melihat cermin karma. Pada saat Ja Hong akan menyelamatkan rekan kerjanya, mereka mendengar ada seorang yang masih terjebak di dalam gedung dan meminta tolong. Rekan kerja Ja Hong meminta agar Ja Hong menyelamatkan orang itu terlebih dahulu. Lalu dengan terpaksa, Ja Hong meninggalkan rekan kerjanya dan menyelamatkan orang lain terlebih dahulu sesuai dengan apa yang diperintahkan rekannya.
Kemudian, Gang Lim membela Jahong bahwa dia tidak bersalah dan Gang Lim menanyakan berapa banyak nyawa yang telah Jahong selamatkan. Gang Lim menjelaskan bahwa mungkin Jahong tidak ingat jika dia telah menyelamatkan 8 nyawa dari insiden kebakaran itu. Bahkan Jahong masuk berita hari itu karena kepahlawanannya. Itulah sebabnya Jahong tidak sempat menyelamatkan rekan kerjanya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Dewa Pembunuhan memutuskan bahwa tuduhan pembunuhan tidak langsung telah ditolak. Pengadilan menganggap Kim Jahong tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Di perjalanan menuju neraka kebohongan, Jahong bertanya kepada para wali, kenapa mereka menyelamatkan Jahong untuk reinkarnasi dan apa untungnya bagi mereka. Kemudian, Deokchun menjelaskan bahwa itu telah menjadi kesepakatan sejak lama dengan Raja Yeomra. Jika para wali dapat mereinkarnasi 49 arwah selama 1000 tahun, mereka juga akan ikut bereinkarnasi. Dan Jahong adalah arwah ke-48 yang akan mereka reinkarnasi. Lalu sampailah mereka di neraka kemalasan, di mana mereka yang menghabiskan hidup mereka dalam kemalasan dan untuk mereka yang berleha-leha dalam beribadah akan dihukum. Kim Jahong ditampilkan oleh walinya sebagai seseorang yang menghabiskan waktu luangnya untuk membantu orang lain dan bahkan membantu hewan terkecil dan terlemah sekalipun. Setelah Deokchun selesai menjelaskan, kemudian Dewi Kemalasan bertanya kepada Jahong, apa yang membuat Jahong mau menghadapi bahaya untuk menyelamatkan orang lain. Lalu Jahong menjawab bahwa dia melakukan semua itu hanya demi uang. Mendengar jawaban tersebut, Dewi Kemalasan menjadi murka kepada Jahong dan akan menghukumnya. Karena Jahong dianggap telah menuhankan uang dan Jahong juga dianggap telah menyia-nyiakan masa hidupnya hanya untuk mencari uang. Akan tetapi, pada saat Jahong akan dihukum, Gang Lim menyela bahwa satu-satunya alasan Jahong melakukannya untuk mendapatkan uang karena kemiskinannya. Bahkan Jahong rela bekerja 24 jam setiap hari tanpa libur. Dia hanya libur setelah kematiannya. Itu semua dia lakukan untuk membiayai ibunya yang sakit, membutuhkan uang yang banyak, dan membantu biaya sekolah adiknya yang tidak murah. Tanpa uang dari Jahong, mereka berdua tidak akan bertahan. Maka dari itu, uang adalah segalanya baginya. Dia hanya libur setelah mati. Mendengar pernyataan tersebut, Dewi Kemalasan memutuskan bahwa Jahong tidak mementingkan diri sendiri. Dia melakukan semua itu demi membantu ibu dan adiknya. Oleh karena itu, Jahong dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Pada saat di hutan pisau, Jahong diberitahu bahwa salah satu keuntungan dari reinkarnasi adalah bahwa dia akan diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang hidup di dunia melalui mimpi mereka. Namun saat perjalanan ke neraka kebohongan, mereka diserang oleh hantu neraka dan melihat fisik neraka mulai beroperasi secara berbeda. Perubahan ini menunjukkan bahwa salah satu anggota keluarga Jahong telah meninggal dengan dendam dan menjadi arwah pendendam. Kemudian, Gang Lim memutuskan untuk menyelidiki ke dunia hidup dan memerintahkan dua walinya untuk mendampingi Jahong menuju sidang selanjutnya. Gang Lim menyelidiki dari kantor tempat Jahong bekerja hingga ke rumahnya Jahong. Pada saat di rumahnya, Gang Lim dipergoki oleh ibunya Jahong karena Gang Lim dapat dilihat oleh manusia dan juga tidak dapat dilihat. Itu adalah hak istimewa yang dimiliki Gang Lim untuk berinteraksi di dunia hidup. Gang Lim mengaku jika dia adalah teman lama Jahong. Lalu Gang Lim meminta izin untuk mengucapkan belasungkawa secara pribadi agar Gang Lim dapat melanjutkan penyelidikannya tanpa dilihat oleh ibunya Jahong.
Gang Lim menyadari dan merasakan keberadaan arwah Kim Su-hong, yaitu adiknya Jahong, yang telah meninggal dan menjadi arwah pendendam. Gang Lim mengejarnya dan mencoba menangkapnya. Tapi sayangnya Gang Lim gagal menangkapnya. Lalu Shin berpindah ke neraka kebohongan, di mana Jahong dituduh telah menulis surat palsu kepada keluarga mereka yang telah meninggal. Salah satunya adalah Ji Yeon, putri dari rekan kerjanya yang meninggal akibat gagal diselamatkan oleh Jahong pada saat kebakaran. Hal tersebut menjadikan Jahong sebagai pembohong dan akan dihukum. Namun pada saat akan dihukum, Gang Lim berhasil menggunakan koneksi yang dimilikinya dengan Deok Chun untuk membantu tindakan Jahong. Gang Lim menyatakan bahwa Jahong juga telah berbohong dengan menulis surat palsu kepada ibunya selama 15 tahun terakhir. Dia berbohong tentang luka babi hutan dan mengatakan bahwa itu karena bermain dengan anaknya. Dia khawatir ibunya akan menyerah melawan penyakitnya. Dia memberi harapan pada ibunya dengan berpura-pura mempunyai seorang istri, sehingga ibunya berhasil melawan penyakitnya dan sembuh total. Untuk surat-surat yang diberikan kepada Ji Yeon, meskipun dia benar-benar memahami bahwa ayahnya telah meninggal, itu sangat membantunya untuk mengatasi kehilangannya. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Dewi Kemalasan memerintahkan arwah mulia dibiarkan lewat saja dan dibebaskan dari segala tuntutan dan bisa melanjutkan ke sidang berikutnya. Dalam perjalanannya, Jahong bercerita bahwa dulu ibunya mereka punya penanak nasi yang sangat enak. Seiring bertambah usia ibunya, ingatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia membuat banyak panci menjadi gosong yang akhirnya dibuang. Jahong membelikan penanak nasi listrik sebagai hadiah. Itu adalah benda satu-satunya yang ingin Jahong berikan pada ibunya. Dan dia menyimpan satu surat di dalamnya. Itu adalah surat yang terakhir yang belum diberikan Jahong pada ibunya, yang berisi tentang kejujuran yang ingin Jahong sampaikan. Lalu Gang Lim kembali menyelidiki penyebab kematian Kim Su-hong. Di sana, terlihat Kim Su-hong sedang berjaga di sebuah pos bersama rekannya yang bernama Won Dong Yeon. Dong Yeon adalah orang yang mentalnya lemah dan membutuhkan perhatian dan semangat yang lebih. Kim Su-hong melihat tangan Dong Yeon yang bergetar memegang senjata. Kemudian, Su-hong membantunya untuk menenangkan diri. Namun, pada saat Su-hong memeluknya, dia melihat Dong Yeon memegang senjata dengan cara yang salah dan memerintahkannya agar memegangnya dengan benar. Saat Dong Yeon memindahkan senapannya, tanpa sengaja dia menekan pelatuknya sehingga membuat Su-hong tertembak. Karena mentalnya yang lemah, Dong Yeon menjadi panik. Lalu Su-hong meminta agar memanggil Letnan Park. Saat Letnan Park datang, dia melihat Su-hong sudah terkapar dan menganggapnya telah mati. Karena Letnan Park akan dipromosikan menjadi kapten dan dia tidak ingin ada kekacauan, dengan terpaksa dia dan Dong Yeon menguburkan Su-hong di halaman belakang meski mereka mengetahui jika Su-hong masih dalam keadaan sekarat.
Dong Yeon yang depresi dengan rasa bersalah, dia mendatangi rumah Kim Soo Hong dan melemparkan sebuah peta tempat Soo Hong dikuburkan kepada ibunya. Dan Dong Yeon yang tidak sanggup hidup dalam rasa bersalah, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat Gang Lim menyaksikan Dong Yeon yang sedang mengakhiri hidupnya, tiba-tiba arwah Kim Soo Hong datang dan meminta kepada Gang Lim untuk menyelamatkannya. Dia juga berjanji tidak akan lari lagi dan bersedia reinkarnasi. Kemudian Gang Lim menyetujui hal tersebut dan menyelamatkan Dong Yeon. Kim Soo Hong meminta agar Gang Lim menyampaikan pesan terakhir dari Kim Soo Hong kepada Dong Yeon. Lalu Shin berpindah ke neraka kekerasan, di mana dia dituduh menganiaya adiknya sendiri yang saat itu sedang menderita kekurangan gizi. Jahong juga dituduh sebagai orang yang kejam karena telah menganiaya tanpa pandang bulu. Yang lebih memberatkannya adalah fakta bahwa Jahong tidak pernah meminta maaf kepada adiknya dan Jahong malah kabur dari rumah selama 15 tahun sampai kematiannya. Atas tuntutan tersebut, Dewa Kekerasan memutuskan agar Jahong segera dieksekusi dan dihukum. Lalu Lee Deok Chun dan Ha Won Maek melapor kepada Gang Lim bahwa Jahong akan segera dihukum. Mendengar laporan tersebut, Gang Lim memerintahkan untuk meminta sidang gabungan pada sidang berikutnya. Konsekuensi dari sidang gabungan adalah jika dinyatakan pada sidang berikutnya terbukti bersalah, maka dia akan menerima hukuman ganda dan walinya akan kehilangan hak istimewa mereka. Mendengar permintaan tersebut, Dewa Kekerasan akhirnya mengabulkan permintaannya dan membiarkan Jahong melanjutkan sidang berikutnya. Kemudian, Kim Soo Hong bercerita kepada Gang Lim, dan di sisi lain, Kim Jahong bercerita kepada Deok Chun dan Ha Won Maek. Mereka menjelaskan bahwa saat itu Soo Hong melihat Jahong ingin membekap ibunya dengan menggunakan bantal dengan tujuan agar ibunya meninggal. Tidak hanya itu, kemudian Jahong dan Soo Hong akan meminum pil tidur. Jahong berniat mengakhiri semuanya karena dia merasa sama sekali tidak punya harapan melihat ibunya yang sakit dan melihat adiknya yang menderita kekurangan gizi. Karena tidak sanggup melakukannya, Jahong melampiaskannya dengan memukuli Soo Hong. Karena rasa bersalah yang sangat besar, Jahong memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memilih bekerja tanpa henti untuk menghidupi ibu dan adiknya selama 15 tahun sampai nafas terakhirnya. Shin berpindah pada ibunya yang mendatangi barak untuk mencari Kim Soo Hong. Berbekal papan tulis yang berarti di mana Kim Soo Hong, temukan dia, bawa dia kembali, dan sebuah peta yang dilemparkan Dong Yeon. Ibunya berhasil menerobos masuk dan menemui Letnan Park. Namun, sayang sekali, kedatangan ibunya tidak disambut baik oleh Letnan Park. Letnan Park malah mengusirnya dan memperlakukannya dengan sangat kasar. Melihat peristiwa tersebut, Kim Soo Hong menjadi murka, membabi buta, dan memporak-porandakan tempat itu. Dia juga berusaha membunuh Letnan Park. Gang Lim yang meminta bantuan kepada Ha Won Maek. Mereka berhasil menyelamatkan Letnan Park dan berhasil meredam amarah Kim Soo Hong. Lalu sampailah mereka di neraka kekeluargaan, yang dimana Jahong diadili oleh Raja Yeomra secara langsung. Kemudian Raja Yeomra membacakan keputusan terakhir bahwa Kim Jahong dinyatakan bersalah. Pada saat Raja Yeomra akan membacakan alasan tuntutannya, Deok Chun membela Jahong dengan terus memotong penjelasan dari Raja Yeomra. Kemudian Raja Yeomra memerintahkan untuk melihat cermin karma. Jahong harus menerima fakta bahwa pada saat dia akan membunuh ibunya dan pada saat dia memukuli Soo Hong, ibunya mengetahui semua kejadian malam itu. Dia juga tahu bahwa hanya kematiannya yang akan memungkinkan anak-anaknya hidup dengan nyaman dan tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Selama ini,
Ibunya hidup menyakitkan dengan menahan sakit hatinya. Namun, ibunya berusaha melupakan dan mengubur ingatannya malam itu jauh di dalam lubuk hatinya. Dan dia menunggu anaknya pulang kembali ke rumah. Tapi Jahong tidak pernah kembali sampai akhir hayatnya. Kim Jahong menyadari bahwa dia pantas dihukum dan memohon untuk menemui ibunya yang terakhir kalinya untuk meminta maaf. Namun, pada saat akan divonis dan dijatuhi hukuman, Gang Lim menghadirkan Kim Soo Hong dalam mimpi ibunya. Dalam mimpinya, Kim Soo Hong memberitahu ibunya bahwa dia telah berhasil menjadi hakim dan hidup bahagia di surga. Soo Hong juga meminta agar ibunya tidak lagi mencarinya. Lalu Soo Hong menceritakan tentang Jahong yang mencoba untuk membunuhnya. Jahong tidak bisa pulang karena dia merasa bersalah. Dia bekerja keras tanpa henti untuk mengirim uang kepada ibunya dan Soo Hong. Untuk pertama kali dalam hidupnya, mereka berdua akhirnya bisa mendengar suara ibunya. Lalu ibunya mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Itu semua adalah salahnya karena mereka mempunyai ibu yang membebani mereka. Kemudian ibunya meminta maaf kepada Kim Soo Hong dan Kim Jahong. Semua yang menyaksikan tidak ada yang tidak terharu, termasuk saya yang merangkum dan menceritakannya. Lalu Raja Yeomra menjelaskan bahwa semua manusia hidup dengan dosa. Namun hanya sebagian kecil dari mereka yang mau mengakui kesalahannya, dan segelintir dari mereka yang benar-benar dimaafkan. Kemudian Raja Yeomra membacakan keputusan bahwa sebuah dosa yang dimaafkan di dunia hidup tidak akan didakwa di alam baka. Dan Kim Jahong dinyatakan tidak bersalah atas semua tuntutan. Raja Yeomra memerintahkan agar Jahong segera direinkarnasi. Gang Lim mengirimkan penanak nasi dan sepucuk surat di dalamnya kepada ibunya Jahong. Gang Lim, Haewon Mek, dan Leo Dok Chun akan mengantar Kim Soo Hong untuk reinkarnasi. Yang ternyata Kim Soo Hong juga adalah arwah mulia. Kim Soo Hong akan menjadi arwah ke-49 yang mereka hidupkan kembali. Itu akan diceritakan di part selanjutnya, yaitu Along with the God, The Last 49 Day. Dan film pun tamat.